Baik, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan puja yang tinggi-tingginya serta rasa syukur yang sedalam-dalamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada pagi yang berbahagia ini insya Allah di majelis ilmu yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga nabi-nabi yang terdahulu beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan guru-guru kita, serta seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami muliakan, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali pada kajian rutin hari Senin Majelis Taklim Indonesia. Hari ini Senin 22 Januari 2024 bertepatan dengan 10 Rajab 1445 Hijriah yang merupakan bulan yang istimewa di dalam Islam. Yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Pembina sekaligus penasihat Majelis Taklim Indonesia, Ibu Rianti Rendra Karno, beserta Ibu Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Indonesia atau yang mewakili, dan juga seluruh jajaran pengurus yang kami hormati dan kami muliakan. Ustadz Rizdianto, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, serta seluruh hadirin jamaah Majelis Taklim Indonesia dan tamu undangan yang kami cintai dan kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya Tisha akan membantu acara kajian pagi ini sampai dengan selesai nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian, mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini diberikan kelancaran dan kemudahan baik di dalam menerima ilmu-ilmu maupun dalam memahaminya, dan diberikan sinyal yang kuat, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kajiannya sangat menarik sekali karena terkait transaksi sehari-hari yang mungkin sering kita lakukan di zaman now ya katanya ya, di mana transaksi jual beli saat ini hampir semuanya menggunakan uang online bukan uang fisik, baik melalui mobile banking, internet banking, dan berbagai aplikasi online seperti Dana, Dompet, GoPay, OVO, dan lain-lain banyak sekali. Dan kali ini kita bersama Ustadz Rizdianto beliau akan membahas tentang transaksi jual beli melalui aplikasi GoPay dan OVO di dalam syariat Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizdianto. Ustadz, maaf barangkali nanti juga ada yang penting dibahas yaitu pay later ya. Mungkin di kajian berikutnya Ustadz ya, kalau untuk kali ini tidak waktunya tidak mencukupi. Baik, kepada Al-Mukarram Ustadz Rizdianto kami persilahkan. Silakan Ustadz. Ya, mohon izin dulu, ini saya tidak bisa on cam karena memang laptopnya lagi trouble ini. Mohon maaf Bu ya. Silakan Ustadz, tidak apa-apa. Suaranya terdengar. Ya, kalau pakai handphone bisa, cuman tidak begitu nyaman kan begitu kan. Nah,
Ya sudah ibu-ibu ya kita mulai ya, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, ridha Allah, kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu melalui media online pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah. Bagi yang sakit disembuhkan Allah, bagi yang banyak urusan dipermudah Allah, bagi yang sedang banyak urusan aktivitas dan segala macam semoga dipermudah dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terhormat eh, ibu-ibu ya pengurus majelis taklim pagi hari ini, saya wajahnya sudah tidak asing lagi walaupun melalui via online. Saya ya kalau ketemu secara langsung saya nggak paham ini nggak tanda siapa ibu-ibu semuanya. Ya semoga tidak mengurangi rasa khusyuk kita, ya, rasa fokus kita dalam rangka untuk mengikuti taklim ini. Karena yang terpenting adalah tolabul ilmi. Menuntut ilmu itu menjadi satu kewajiban. Ada satu hadis dalam hadis dan ini hadis sangat familiar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu faridoh. Nah, ibu sekalian, bahasa Arab ini bahasa yang unik. Ada kalimat fardu dan ada kalimat faridoh. Nah, itu punya perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dalam menuntut ilmu tadi sudah dijelaskan hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu memakai kalimat faridoh, artinya itu sangat-sangat dituntut, menjadi fardu yang sangat wajib. Maka di situ memakai kalimat faridotun. Ya, jadi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu sangat-sangat dituntut atau sangat-sangat wajib bagi kita yang beragama Islam, Muslim dan Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Maka di situ memakai bahasa faridoh. Sama juga nanti ini sekedar menambah wawasan saja Ibu. Ada kalimat yang sering kita artikan sama, tapi maknanya itu berbeda. Antara kalimat kholako dengan ja'ala. Ya, kholako dan ja'ala ini sekedar menambah wawasan saja. Begitu indahnya bahasa Arab itu. Nanti kalau dicek dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu kan biasa ayat ini dibaca kalau ada undangan untuk walimatul urus, mendoakan kedua mempelai pengantin supaya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, coba nanti di cross check ya Ibu. Ini sangat menarik, begitu luar biasanya bahasa Al-Qur'an itu. Di awalnya itu kan wa min ayatihi an khalaqa. Allah memakai bahasa khalaqa.
Tapi setelahnya itu bukan khalaqa lagi, wa ja'ala bainakum. Maka kalau kita artikan begini, dan di antara kebesaran Allah, keistimewaan dan kehebatan Allah itu adalah an khalaqalakum. Allah menciptakan bagi kamu hidup berpasang-pasangan litas kunu ilaiha untuk menjadi sakinah wa ja'ala bainakum dan Allah yang menjadikan di antara kamu supaya mawaddah warahmah. Di ayat itu awalnya Allah pakai kholaqa, setelah itu Allah pakai ja'ala. Bedanya kalau kholaqa itu ibu sekalian itu semuanya domainnya adalah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Kita dihidupkan, diciptakan Allah berpasang-pasangan itu domain adalah Allah. Laki dan perempuan. Tapi setelah itu wajah Allah bainakum dan Allah menjadikan kita supaya sakinah mawaddah warahmah. Artinya apa? Kalau mau menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, itu harus ada ya, itu harus ada usaha manusia untuk menjadikannya mawaddah warahmah. Nah, jadi seperti itu Ibu sekalian. Jadi kalau mau supaya menjadi mawaddah warohmah itu usaha manusia, maka pakai ja'ala. Tapi ketika Allah menciptakan itu hidup berpasang-pasangan, itu pakai bahasa kholaqa. Ya. Walaupun nanti pada hakikatnya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya itu yang membedakan antara kholaqa dan ja'ala. Kemudian, nah itu sekedar info saja, menambahkan keilmuan kita di kesempatan hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kemarin sudah saya kirim share sama Bu Aji itu bahan untuk kajian kita hari ini berbentuk PPT, tapi nanti kalaupun nggak ditampilkan melalui share screen, nanti bisa dibaca bagi kita semuanya, ibu-ibu ya. Eh, tema hari ini sangat menarik. Judul gampangnya itu atau materinya itu berkaitan transaksi jual beli via GoPay dan OVO. Nah, kita harus paham dulu bagaimana kedudukan jual beli itu sebenarnya di dalam Islam. Nanti baru kita mengarah kepada bagaimana transaksi melalui via GoPay dan OVO. Kan seperti itu. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, eh, berbicara jual beli itu bisa nanti di cross check dalam Al-Quran dan hadis. Satu di antaranya ayat suci Al-Quran, firman Allah, ibu sekalian dalam surah Al-Baqarah 275. Nah, coba dibuka ibu, bisa kan? Semoga bisa. Al-Baqarah 275. Nah, di ayat itu dijelaskan bagaimana transaksi jual beli dalam Islam. Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat itu ada akhirnya nanti ahallallahul bai' wa harramar riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, itu dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, di ayat itu sangat jelas bahwa hukum dasarnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kan kalau di ayat itu nanti bisa dicek alladzina yun alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini satu di antara istimbat hukumnya adalah bagaimana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Satu. Jadi di Al-Quran, Al-Baqarah 275, dijelaskan dasar hukum jual beli. Artinya
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dasar hukum jual beli. Kemudian nanti bisa di cross check dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Hakim atau Imam Al-Bazzar atau Imam At-Tabrani. Ya, dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, "Ayyul kasbi athyab?" Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Artinya Nabi ditanya sahabat, "Wahai Rasul, usaha apa? Pekerjaan apa yang paling baik?" Maka Nabi berkata, Nabi bersabda, pekerjaan profesi seseorang dengan menggunakan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, yang diridhoi Allah. Nah, jadi ini dasar hukum yang kedua berkaitan transaksi jual beli. Ya, maka jual beli merupakan satu perbuatan yang disukai, yang diridhoi Allah. Itu hadis Imam At-Tabrani dan Imam Al-Bazzar, ya. Yang ketiga, adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabi was-siddiqin wasyuhada." Nabi berkata, Nabi bersabda, pedagang yang jujur, yang amanah, itu nanti akan dibangkitkan, akan ditempatkan Allah bersama para nabi dan para siddiqin. Siddiqin itu bersama orang-orang yang benar. Wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid. Itu hadis yaitu bersumber dari Imam Turmuzi, ya, berkaitan tentang dasar hukum jual beli. Nah, ibu sekalian, dengan demikian berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah 275 dan dua hadis yang sudah dijelaskan tadi, ini menjadi legacy, menjadi dasar hukum bahwa jual beli adalah dibolehkan ataupun jual beli menjadi satu perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Maka oleh karena itu jual beli, ya kalau yang namanya jual beli pasti ada penjual, ada pembeli. Kan seperti itu. Nggak akan mungkin ada jual beli, nggak ada yang jualan. Nah ini bohong namanya. Ya. Atau ada penjual tapi nggak ada beli, ya. Nggak ada yang beli, itu ya gulung tikar, bangkrut. Seperti itu. Maka namanya saja jual beli. Maka harus ada penjual dan harus ada pembeli. Nah, maka oleh karena itu pertama jelas bahwa perbuatan atau transaksi jual beli pedagang. Jadi kalau seperti itu ibu sekalian, bukan pedagangnya aja yang diridhoi Allah perbuatan yang baik, pedagang dan pembeli. Jadi seperti itu. Jadi harus ada dua orang ini atau dua kelompok ini nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin ada pedagang tanpa pembeli atau sebaliknya. Maka pedagang dan pembeli itu termasuk perbuatan, pekerjaan, profesi ataupun aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebagai pedagang, saya sebagai pembeli atau kebalikannya, itu menjadi satu hal yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dasar hukumnya itu jelas. Nah, kemudian setelah kita paham dasar hukumnya, tentu kita akan paham manfaat jual beli itu jelas. Itu saya pikir nggak usah kita bahas dalam kesempatan kali ini. Itu bisa dipahami berdasarkan rasionalitas kita, karena begitu bermanfaatnya jual beli itu. Kemudian apa yang dilarang dalam jual beli? Nah ini penting, ya. Jadi begini, ada bahasan dalam Islam itu, atau yang disebut dengan transaksi jual beli itu, bahwa ada yang harus dihindari dalam transaksi jual beli. Pertama, harus terhindar dari riba. Maka tadi sudah dijelaskan Allah, Al-Baqarah 275, ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah,
Kenapa? Itu filosofinya. Kenapa ayat itu digandengkan antara Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Artinya, ibu-ibu sekalian, di ayat inilah nanti kalau kita lihat filosofinya bahwa yang namanya jual beli itu bisa terjadi riba. Nah, ini ya, Bu. Sehingga maka Allah jajarkan itu ayat ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga bagi kita semuanya maka jual beli itu sangat eh, bisa terjadi indikasinya atau sangat rentan dengan yang namanya riba. Maka itu tadi filosofinya. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, maka satu yang dihindarkan dalam jual beli jangan sampai terjadi unsur riba. Yang kedua, yang harus dihindarkan adalah jangan ada unsur gharar. Gharar itu artinya penipuan, ya. Kenapa penipuan? Karena kalau sudah namanya diharamkan penipuan, karena ada yang apa? Ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan yaitu siapa? Orang yang ditipu. Ya, kalau sekarang istilahnya jual beli bodong segala macam kan? Itu yang menjadikan transaksi jual beli itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur horornya. Yang ketiga, yang disebut harus terhindar dari maisir. Maisir itu ada unsur judinya, ya. Jual beli ketika memang itu ada unsur judinya, maka itu adalah yang diharamkan. Jadi yang awal tadi jual beli itu halal, boleh dan bahkan itu pekerjaan profesi yang sangat mabrur, yang berkah. Tapi ketika di transaksi jual beli itu ada satu di antara tiga tadi, Bu, ya, bukan mesti tiga, bukan mesti harus riba, setelah riba baru ada gharar ataupun penipuan, bukan. Satu di antara tiga aja pun itu nggak boleh. Nah, jadi bukan mesti jamaknya, bukan mesti digabungkan, tapi satu di antara tiga tadi nggak boleh. Maka ketika terjadi jual beli itu ada unsur ribanya, maka nggak boleh. Atau Ustaz nggak ada unsur ribanya, tapi ada unsur penipuannya, nggak boleh. Atau Ustaz nggak ada unsur ribanya, nggak ada unsur penipuannya, tapi ada unsur judinya, itu nggak boleh juga. Jadi satu di antara tiga. Maka kalau tiga hal ini atau satu di antara tiga ini tidak terjadi dalam transaksi jual beli, maka jual beli itu dibolehkan. Atau bahasanya, bahasa hukumnya jual beli itu dihalalkan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi sudah jelas poin yang kedua berkaitan dengan persyaratan jual beli atau hal-hal yang dilarang, jangan sampai terjadi tiga hal tadi. Ya. Nah, kemudian kita spesifikkan pembahasan kita berkaitan tema kita hari ini. Transaksi jual beli melalui GoPay dan OVO dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke case-nya, kasusnya GoPay dan OVO, apa sih hukumnya transaksi jual beli melalui online? Itu dulu Ibu ya, itu harus dipahami dulu. Nah, jadi kita begini, kalau berpikir itu harus runut, harus sistematis gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau berpikir dan menjelaskan satu hal ataupun mengkaji hukum Islam itu harus runut dulu, harus jelas dulu. Sistematis itu penting. Maka apa hukum transaksi jual beli online? Nah, itu dulu. Nanti kalau sudah paham kita transaksi jual beli online, maka kita kerucutkan kepada kasus secara khusus GoPay dan OVO. Ini kan dua produk yang sering kita pahami dan mungkin kita selalu melakukan transaksi melalui ini. Nah, kalau kita lihat, Ibu sekalian, transaksi jual beli online ini, nah, eh, di dalam tadi ini luar biasa. Coba tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya penjual dan pembeli, yang penting dalam jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Masa dulu
transaksi jual beli itu tentu berbeda dengan masa sekarang. Tahun-tahun 70-an, ya 80-an, ya ini nggak kebayang orang yang namanya jual beli itu seperti ini, online. Yang namanya dulu transaksi jual beli itu ya ada pembeli, ada penjual, ya datang ke warung contohnya ya. Saya kalau yang biasa mau beli cabai atau kalau di kampung-kampung seperti itu, mau beli cabai datang pembelinya, ada penjualnya ini harganya sekian. Nah, itu kan transaksi jual beli yang masa lalu. Nah, tentunya yang perlu dipahami bahwa hukum Islam itu harus dinamis. Ibu sekalian, kalau dicari nanti dasar hukumnya secara langsung melalui Al-Quran dan Sunnah berkaitan transaksi jual beli online ini nggak ketemu, ya. Karena ini kan masalah kekinian, masalah yang updating, ya. Ya, dulu di masa Nabi kan belum ada transaksi jual beli online itu belum pernah. Ya, Nabi itu kalau jual beli ya datang ke pasar belanja kan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dulu kan dia memang namanya sesuai dengan keadaan pada waktu itu tentu yang namanya jual beli tidak seperti sekarang ini ya. Kita duduk di rumah saja nggak kemana-mana itu bisa menikmati apa yang kita beli. Bahkan sebenarnya ada hal yang positif dari transaksi jual beli online ini. Kita tidak bermacat ria, ya kan? Kita tidak dihiruk pikukkan dengan kendaraan dan segala macam. Kita hanya sekedar duduk di rumah, diam, duduk manis, apa yang kita pengen, sehingga kita tinggal beli, kan seperti itu. Apalagi kalau sudah musim seperti saat ini ya, bulan-bulan seperti ini ya, Jakarta khususnya kan musim hujan gitu. Ya, malas keluar rumah ya sudah, tinggal cari handphone, tinggal buka aplikasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Allah itu memanjakan kita ya Bu ya, Masya Allah. Dengan adanya IT sekarang ini, nikmat Allah itu begitu besar gitu ya. Jadi tidak bermacat ria lagi ya, tidak keluar kalaupun BBM tidak keluar BBM, kalaupun etol nggak keluar etol lagi segala macam lah seperti itu. Tinggal kita pengen saja. Nah tentunya ini kan terjadi perubahan yang signifikan ya berkaitan tentang jual beli masa dulu dengan masa sekarang. Tapi harus dipahami bahwa tadi saya sudah jelaskan yang namanya hukum Islam itu harus terus berkembang. Islam itu harus sesuai terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ya, maka oleh karena itu, ketika memang zaman sekarang sudah berbeda dengan masa lalu yang serba digital, maka Islam harus hadir. Ya, maka Islam harus hadir bagaimana menjawab tantangan berkaitan transaksi jual beli online. Ya. Tentunya Ibu, kalau dilihat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini tidak ketemu dasar hukum berkaitan jual beli online. Maka dibutuhkan namanya ijtihad. Ya Bu, ijtihad itu apa? Kesungguhan manusia, kesungguhan para ulama kita, orang-orang cendekiawan kita dalam menggali hukum apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi tetap muaranya itu Al-Quran dan Sunnah. Maka di Indonesia berkaitan dengan siapa lembaga orang-orang yang berhak dalam ijtihad kolektif tadi, maka itu adalah lembaga MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan jual beli online itu hukumnya halal. Ya, tapi tadi kuncinya sudah dijelaskan Ibu, selama tidak terjadi riba, selama tidak terjadi penipuan, selama tidak terjadi unsur judi. Maka jual beli online berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, ya maka itu hukumnya adalah boleh. Kemudian itu tadi sehingga ini fikih Ibu, fikih ya. Maka fikih itu saya sudah pernah jelaskan mungkin di majelis ini. Fikih itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, dan fikih itu sangat identik dengan perubahan.
fikih sangat identik dengan hal-hal yang sifatnya menjadi satu kebutuhan manusia. Maka yang namanya fikih itu bisa berbeda, yang namanya fikih itu bisa berubah. Yang nggak pernah berubah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu sudah selesai. Ya, maka kalau ibu cari dasar hukumnya berkaitan jual beli online, apalagi berkaitan GoPay dengan Oppo, sampai sampai apa namanya, sampai susah payah pun kita cari di Al-Quran nggak ketemu itu, nggak ada di Al-Quran itu bahwa Allah menghalalkan transaksi jual beli melalui GoPay dan OVO, ya itu nggak ketemu itu, apalagi di hadis kan seperti itu. Nah, makanya kata Nabi itu kan dalam hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih paham dengan urusan dunia Anda. Nah, oleh karena itu, kalau berkaitan transaksi jual beli secara online difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, itu hukumnya adalah boleh. Nah, kenapa boleh? Satu, kan sudah jelas siapa penjual dan pembeli. Ya, tentunya dengan media elektronik tentunya ya. Jadi itu yang menjadi hal yang boleh dikerjakan. Nah, maka kemudian kita langsung masuk kepada kajian kita berkaitan dengan transaksi jual beli melalui elektronik yaitu OVO dan GoPay. Kalau kita lihat di slide ini, status uang elektronik pada asalnya halal sebagaimana uang kartal. Jadi uang itu kan ada yang bentuknya fisik dan non fisik ya. Ya, atau istilahnya ada yang berbentuk elektronik dan dia kartal, kertas atau logam. Karena sama-sama sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi yang penting ada alat pembayarannya, walaupun alat pembayarannya itu bisa secara elektronik ataupun memang secara fisik. Kalau secara fisik itu nggak kita bahas, itu sudah clear ya. Nah, ketika uang elektronik itu disimpan di satu lembaga keuangan, baik itu bank ataupun lembaga non-bank seperti Gojek, Grab, dan Telkom dan segala macam, maka statusnya tidak jauh beda dengan menyimpan uang kartal di lembaga keuangan seperti bank. Nah, jadi kan yang namanya transaksi jual beli online itu, kita mau membeli sebagai pembeli kan harus ada uangnya. Ya, uangnya di mana? Tentu kita simpan kepada lembaga keuangan atau lembaga non-uang atau yang disebut dengan lembaga keuangan bersifat bank ataupun tidak bank. Nah, berkaitan dengan OVO dan GoPay, nah ini kan kalau yang biasa kita tetap harus menyimpan uang itu di lembaga non-bank seperti Gojek, Grab, dan segala macam. Ya, istilahnya kita kan di situ ada saldo kita. Ada uang yang kita simpan ya di lembaga yang non-bank tadi seperti Gojek, Grab. Kita simpan uang kita di situ, maka oleh karena itu, maka statusnya tidak jauh beda dengan menyimpan uang kartal di lembaga keuangan seperti bank. Nah, ini simpan menyimpannya, ya tentu ada perbedaan bagaimana sistemnya menyimpan keuangan, menyimpan uang kita di lembaga keuangan yang berbentuk bank atau lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank. Kemudian, prinsip-prinsip akad syariah tidak boleh diabaikan. Nah, ini kata kuncinya Ibu ya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, jual beli bagaimanapun caranya, mau transaksi online ataupun tidak online, ya seperti tadi melalui media elektronik kita, yang terpenting prinsip-prinsip syariah itu tidak boleh diabaikan. Maksudnya apa? Walaupun kita mau melakukan transaksi jual beli online seperti melalui OVO dan GoPay, ya, jangan sampai terjadi melanggar prinsip-prinsip akad syariah. Nah, itu kata kuncinya. Nah, fatwa-fatwa para ulama internasional ya termasuk MUI kita, Majelis Ulama Indonesia, tentang haramnya hukum menabung di bank atau lembaga keuangan konvensional harus dijadikan pertimbangan oleh umat Islam. Nah, ini tentu
Ibu sekalian, eh, bahwa jangan sampai melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, nanti berkaitan bagaimana kita menyimpan uang di lembaga keuangan syariah dan non-syariah, itu nanti terjadi debatable. Kita tidak bahas di situnya, Ibu ya. Nah, kita tidak bahas di situnya. Tapi bagaimana nanti fatwa MUI, walaupun nanti di fatwa MUI berkaitan jual beli OVO dan GoPay tadi itu belum keluar. Nah, tapi nanti bisa kita telusuri bagaimana hukum sebenarnya. Next, Ibu, tolong. Nah, uang elektronik itu dibagi menjadi dua, yaitu uang elektronik berbasis chip, umumnya berbentuk kartu seperti e-money, flash, dan Brizi yang biasa digunakan untuk pembayaran tol. E-tol. Jenis kedua yakni uang elektronik berbasis server. Biasanya berbentuk aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Link aja, ataupun semacamnya. Nah, yang uang elektronik yang berbentuk berbasis server inilah yang kita punya tadi, yang sesuai dengan pembahasan kita. Ya, tentu kan berbentuk server dan berbentuk dengan berbasis chip itu nanti bagaimana bentuknya segala macam itu nanti bisa kita diskusikan dan saya pikir nanti bisa yang lebih ahli kan seperti itu. Biasanya berbentuk seperti aplikasi GoPay, OVO dan lain segala macam. Jadi uang kita tadi, uang yang elektronik bisa berbentuk chip dan bisa berbentuk server. Nah, kalau yang pembayaran untuk e-tol itu kan chip. Kalau yang berbentuk GoPay dan OVO itu adalah berbentuk server. Next, Bu. Peraturan BI, nah ini berkaitan BI. Uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Mungkin bisa dibenarkan jika merujuk uang elektronik berbasis chip. Nah, tadi kalau chip kan dia seperti e-tol. Tapi kalau GoPay ini, OVO bukan chip tapi server. Akan tetapi, jika yang dimaksud berlaku juga uang untuk uang elektronik berbasis server, tampaknya tidak demikian. Karena pada faktanya uang elektronik seperti GoPay, OVO, dan Link aja berwujud dompet digital, yakni sebagai simpanan yang bisa digunakan untuk transaksi di luar Gojek, Grab, dan Telkom. Nah, next. Lanjut, Ibu. Selanjutnya, kemudian dalam fatwa MUI, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2017, ya dijelaskan bahwa adanya akad simpanan dalam uang elektronik ini, fatwa tersebut dengan tegas menyatakan akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Nah, jadi di fatwa MUI itu menjelaskan transaksi seperti GoPay ataupun OVO ya yang kita tadi sesuai dengan kita pahami bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik ini akad ini Bu tolong dipahami secara proporsional. Ada akad secara manual atau akad secara tidak manual seperti langsung. Sama juga ketika seorang membayar zakat, ya akadnya kan harus ada orang yang menyerahkan dan harus ada orang yang menerima zakat. Kan seperti itu. Itu jelas. Ada muzaki, ada amil atau mustahik. Nah, bagaimana kalau zakat secara online? Kan seperti itu, zakat secara elektronik. Nah, akadnya itu gimana? Yang terpenting, ibu akadnya itu ketika ibu transfer uang ya seharga apa senilai yang akan kita zakatkan atau kalau sekarang wakaf ya sekarang kan sudah berkembang itu wakaf elektronik atau wakaf secara uang elektronik ya maka ketika seseorang wakif atau muzaki seorang zakat sudah mentransfer uang ke lembaga resmi ke lembaga yang menerima zakat itu maka itulah sudah disebut dengan akad. Jadi ketika ibu sudah transfer jebret bunyi tek gitu ya langsung ada yang terima itu akadnya. Kalau dulu kan enggak, mesti ada ketemu.
saya zakat kepada ibu bapak sekalian. Kata yang menerima, saya terima zakat ibu. Itu wajar. Itu kan masa lalu kan seperti itu. Ya, nah, tentu kan bergeser sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, maka kalau sekarang kan nggak seperti itu. Maka akadnya bagaimana? Ketika ibu sudah mentransfer, sudah terkirim, dan sudah ada bahasanya diterima, itu sudah namanya akad. Bisa dipahami Bu ya? Nah, jadi ini luar biasa ini perkembangan zaman ini tidak menutup. Jadi sehingga Islam itu harus dinamis Ibu. Islam tuh nggak boleh apatis. Islam tuh nggak boleh stuck. Kalau Islam stuck bahaya. Kalau Islam itu tidak bergerak atau istilahnya mati, itu maka bahaya. Maka Islam itu harus dinamis. Sehingga apapun yang kita lakukan jangan sampai melanggar, mendobrak akad-akad itu seperti akad syariah. Nah, jadi begitu juga berkaitan dengan akad ini tadi. Ketika ibu sudah, ya kalau sekarang apa namanya top up ya ibu ya. Nah, kalau ibu sudah top up, masukkan uang ke lembaga tadi seperti Gojek dan segala macam, itu kan berarti ibu sudah menyimpan uang di lembaga keuangan yang non bank itu. Kan seperti itu. Maka ibu simpan uang ibu berapa? Kita contohkan 2 juta ibu simpan di lembaga keuangan seperti yang non bank tadi. Maka itu kan sudah dikategorikan kita menyimpan. Nah, jelas siapa yang menyimpan dan siapa yang menerima simpanan. Kan seperti itu. Nah, kemudian maka dia, nah berkaitan dengan ini tadi jual beli online tadi seperti GoPay dan OVO, ketika kita menyimpan uang itu tadi, itu akadnya apa? Apakah dia wadiah? Wadiah itu akadnya titipan, kita nitip uang ke lembaga itu, ya bahasanya kan gini. Kalau konkretnya Gojek, gue titip uang ke lu ya, berapa? 2 juta gitu. Nah, nanti kalau aku butuh makanan, aku ingin beli sesuatu, maka uang itu ambil dari itu. Kan seperti itu intinya kan? Itu gampangnya kan seperti itu. Maka ketika itu, ini kan namanya titipan. Yang menerima titipan tentunya pihak Gojek. Yang menitipkan kita. Itu kalau akad yang disebut dengan wadiah. Pertanyaannya Ibu, coba saya bertanya dulu. Kalau kita mau transaksi OVO dan GoPay, kalau nggak ada saldo kita itu bisa bisa jual beli nggak Bu? Ya nggak bisa kan? Pasti tidak bisa. Jadi kan sebetulnya nggak susah itu kan. Jadi itu saja. Nah akad ini akad wadiah. Nah, maka nanti ini terjadi debatable. Ada akad wadiah atau akad qard. Ya ini nanti dalam ekonomi Islam nanti dibahas ini. Apa beda akad qard dengan wadiah? Nah, tapi nanti kalau akad qard itu akadnya bukan apa penitipan tapi itu pinjaman Ibu ya pinjaman. Nanti makanya sebenarnya intinya begini. Nah, ketika ini nanti saya simpulkan saja, ini di sini banyak apanya, di slide-nya nanti Ibu baca sendiri saja. Maka Ibu nanti kalau mau ada ruang diskusi, walaupun tidak melalui media Zoom ini silahkan, ya silakan nanti dengan menghubungi saya insya Allah. Jadi seperti itu kita bisa membuka diskusi di luar taklim pada hari ini. Nah, jadi kalau dia akad wadiah, kita simpan uang di Gojek. Nah, kita mau pengen beli sesuatu apapun, produk apapun yang ditawarkan oleh Gojek, ya kan tetap pertanyaannya OVO dan GoPay itu kan bisa diberlakukan ketika produknya itu yang ditawarkan Gojek atau Grab itu kan. Kalau selain itu bisa nggak Bu? Nah, oleh karena itu, kalau memang itu bisa dan ada itu produk, silakan. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak akad-akad yang dilanggar di situ? Satu, ada nggak unsur judi di situ? Tidak, ya kan? Nggak ada judi, ya karena nggak ada bicara judi itu kan ada untung ruginya. Kalau ini kan nggak ada untung ruginya, jelas dia. Kemudian ada penipuannya nggak? Selama ini belum ada kasus ya ketika melakukan transaksi jual beli tadi OVO dan GoPay itu ada kasus penipuan. Nah, ada nggak unsur ribanya di situ? Nah, tentu kan tidak. Ya, berarti dengan demikian, maka menurut satu pendapat,
bahwa akad transaksi jual beli melalui GoPay dan OVO itu hukumnya dibolehkan. Ya, jadi seperti itu aja sebenarnya kalau kita lihat. Karena bagaimanapun selama tidak terjadi gharar penipuan, selama tidak terjadi eh, penipuan, judi dan riba. Nah, kalau kita pahami, maka dengan demikian, toh juga yang namanya kita jual beli itu, kalau yang namanya jual beli itu kan tentu jelas siapa penjualnya, siapa pembelinya, ada produk yang dijualkan, dan ada modal kita untuk jualan, untuk membeli atau nominal kita. Maka selesai itu. Walaupun memang ini Ibu sekalian, kalau fatwa MUI berkaitan tentang OVO dan GoPay secara langsung itu belum keluar. Ya, nah, kalau dilihat di sini, MUI memberikan ketegasan bahwa pihak penerbit tidak boleh menggunakan uang elektronik yang dititipkan tersebut. Ya, sebagai contoh, Bank Mandiri tidak boleh menggunakan uang etol yang ada di kartu yang diterbitkan. Itu pastilah. Demikianlah halnya Gojek tidak boleh menggunakan saldo GoPay customernya. Jika Gojek turut menggunakan saldo GoPay customernya, maka akadnya tegas MUI otomatis berpindah menjadi qard, yaitu bukan titipan, bukan wadiah, tapi pinjam meminjam. Ibu sudah masukkan top up 2 juta. Nah, di Gojek atau di Grab, 2 juta ini diputarkan uangnya, ya kan? Diputarkan oleh pihak Gojek ataupun Grab tadi. Maka kalau seperti ini bukan wadiah lagi, bukan titipan, tapi itu adalah qard, yaitu pinjam meminjam. Ya, secara tidak langsung kan uang kita dipinjam. Tapi ketika kita memang akan melakukan transaksi jual beli itu uang harus ada. Nah, kalau dia transaksinya wadiah, maka ibu sekalian itu pihak penerima titipan itu nggak boleh memakai modalnya. Contoh begini ibu sekalian, yang gampang, Bu, saya ya yang gampang itu kalau di majelis ini saya sebut nama aja, izin ya Bu, mohon maaf Bu Haji, Bu Ninil, saya titip sepeda motor ke Ibu. Oke, itu yang gampang. Ini saya sebagai penitip kepada Ibu Hajah Ninil, itu Ibu Ninil boleh nggak memakai sepeda motor tadi? Boleh dengan catatan harus izin daripada saya yang menitipkan. Tapi hukum asalnya nggak boleh itu Ibu. Itu kalau wadiah, ya. Bu Sulis, saya titip mobil ke Ibu karena saya mau pulang kampung, contohnya Bu Aji ya. Biasa kan seperti itu sih, ya kita mau pulang kampung, mau mudik Lebaran gitu, kita titip mobil gitu ya, kita titip mobil. Pertanyaannya, pihak penerima titipan tadi, ya Ibu Hajanin, Bu Hajanin ataupun Bu Sulis itu boleh nggak memakai mobil itu tanpa izin? Itu nggak boleh. Itu itulah yang apa namanya? Itulah yang disebut dengan akad wadiah. Tapi kalau akad pinjam meminjam, jadi uang yang kita masukkan di Gojek atau Grab, udah kita masukkan 2 juta, nanti pihak Gojek ataupun Grab itu kan akan memutarkan uangnya. Nah, berarti mereka kan itu meminjam, ya, meminjam dengan kita sebagai pihak yang dipinjam, mereka yang meminjam. Jadi uang itu kan diputar segala macam. Maka oleh karena itu, nah kalau seperti itu tadi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa itu tadi, jadi gini, Ibu sekalian, ternyata Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tadi nomor 116 tahun 2017 berkaitan tentang uang elektronik tadi, itu hanya menjelaskan akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Maka kalau dia akad qard itu boleh. Tapi kalau akad wadiah itu titipan, maka dia tidak boleh mempergunakan uang itu. Nah, ini bagaimana jawaban fikih terhadap pemegang uang kita itu tadi, Gojek ataupun Grab. Ya, kita nitipkan uang di situ apakah akadnya wadiah
atau akadnya adalah qard. Tapi yang terpenting kita bukan di situnya. Yang terpenting ketika kita transaksi elektronik, jual beli melalui elektronik seperti GoPay dan OVO, maka itu dibolehkan. Karena apa? Karena uangnya uang kita. Ya buktinya kalau nggak ada uang di situ nggak akan mungkin kita bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian uang kita kita masukkan ke pihak lembaga tadi sehingga kita bisa menikmati itu. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat itu unsur judinya nggak ada, jelas. Ya. Yang selanjutnya tidak ada unsur penipuannya, jelas. Yang ketiga, tidak ada unsur ribanya. Ya, tentu kan ketika ibu top up 2 juta, itu kan pasti 2 juta juga yang ibu peroleh. Kan seperti itu. Nah, berkaitan bagaimana bonusnya. Nah, itu dia ibu ya. Nah, kan ada bonusnya. Nah, terkadang kita itu yang demen bonusnya itu, bukan modal kita. Jadi seperti itu. Nah, nah kalau itu bonus, dan itu bonus ditawarkan kepada kita, dengan catatan juga kita memang uang kita tidak dipotong dan segala macam dan itu adalah berbentuk imbalan ya istilahnya berbentuk apresiasi Gojek dan Grab tadi kepada kita yang berbentuk dengan bonus ya saya pikir tidak masalah itu ya kenapa? Karena itu bukan riba ya itu nggak ada penipuan justru kalau seperti itu kan apresiasi. Ya sama juga ibu apa namanya menitipkan uang ke bank. Ibu sebagai nasabah simpan uang ke bank sudah. Ya tentu kan uang itu kan diputar oleh pihak bank. Nah karena uang kita sudah kita masukkan ke bank, itu ada ucapan terima kasih bank kepada kita. Kan begitu. Kalau yang disebut biasanya kalau dalam akad jual bank itu kalau bank syariah namanya mudorobah. Ya itu bukan bunga. Ya, sekarang begini, itu adalah bagaimana ucapan terima kasih. Maka dalam Islam itu gini Bu, yang dilarang adalah riba. Tapi apakah bunga itu termasuk dengan riba? Wah, di situ nanti terjadi debatable ya Bu ya. Nah, di situ nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita tidak bicara tentang lembaga keuangan syariah ataupun yang berkaitan dengan riba tadi. Yang jelas kita bahas hari ini skupnya khusus berkaitan tentang transaksi Gojek apa tadi OVO dan GoPay. Maka dengan demikian bisa diambil satu kesimpulan bahwa transaksi GoPay apapun ataupun OVO melalui pihak online itu tadi itu menjadi satu hal yang dibolehkan ya. Kecuali kalau tadi ada unsur penipuannya, unsur ribanya, unsur judi dan segala macam. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan, kemudian nah, ini kan masalah-masalah kekinian. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ada dua kelompok. Kelompok pertama membolehkan transaksi dengan uang elektronik semisal GoPay, tetapi dengan ketentuan yang ketat. Di antaranya, ketentuannya itu adalah tidak boleh menerima bunga dalam bentuk diskon potongan harga. Nah, alasannya akad antara GoPay dengan pemilik uang adalah qard. Jadi pinjam meminjam. Nah, kalau pinjam meminjam dan dalam pinjaman tidak boleh ada kelebihan yang diberikan oleh peminjam. Hal ini adalah GoPay. Kepada yang meminjamkan dalam hal ini pemilik saldo GoPay. Jika ada kelebihan yang diberikan oleh peminjam, maka termasuk bunga atau riba. Ini kalau akadnya itu adalah akad qard. Itu pendapat kelompok pertama. Bu, next Bu, pendapat kelompok kedua Bu. Slide-nya. Lanjut, lanjut. Nah, pendapat kedua itu adalah transaksi dengan menggunakan GoPay atau OVO itu tidak ubahnya dengan jual beli uang di muka. Deposit atau saldo yang ada dalam GoPay itu adalah pembayaran di muka.
untuk semua layanan yang akan dibeli dari Gojek. Kalaupun kemudian ada potongan harga, ini merupakan diskon yang wajar karena bayarnya di muka. Ketika pembayaran dilakukan di muka, otomatis pihak penjual bisa menggunakan uang tersebut lebih cepat untuk digunakan modal kembali atau setidaknya dinikmati keuntungannya lebih awal. Sehingga wajar jika ada potongan harga yang diberikan kepada pembayar uang di muka. Itu namanya jual beli salam. Kalau jual beli salam itu kita bayar di muka, ya. Nah, kita bayar di muka. Ya kalau memang kita bayar di muka, itu kan pasti ada potongan, Ibu. Ya, contoh yuk tadi kan, jadi kan sebenarnya begini, Gojek dan Grab ini kan dia pihak penjual. Ya, yang penting bagi kita masukkan uang di awal. Nah, setelah masukkan di uang di awal, jual belinya belakangan. Nah, karena uang kita sudah masuk duluan, maka itu ada pasti potongan harga. Ya, biasanya mungkin kalau ayam bakar ya mungkin sekian harga 20.000, tapi karena seperti jual beli salam tadi, jual beli di pangkal, jual beli yang pembayarannya di awal, maka itu nggak sampai 20.000, sampai sekitar 15.000. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, next lanjut. Status GoPay Gojek. Ya, GoPay, Gojek dalam hal ini harus ditempatkan sebagai penjual, bukan sebagai bank. Ya tentu tidak. Jika seorang penjual memberikan diskon untuk pembayaran transaksi di muka, maka ini dipandang sebagai sesuatu yang halal, bukan sebagai bunga sebagaimana halnya dalam perbankan. Ya, Ibu, saya jual produk atau beginilah bahasanya, eh, bahwa pihak Gojek sudah menerima uang kita. Itu kan sebagai uang kita yang kita masukkan duluan, tapi kan jual belinya belakangan. Jadi itu termasuk yang disebut dengan jual beli salam, sehingga kalau jual beli salam itu maka pihak penjual akan memberikan potongan harga dan itu wajar. Ya, walaupun transaksi jual belinya belakangan, yang penting uang masuk duluan. Nah, kecuali ya, kecuali ketika kita jual beli di situ, ternyata apa yang kita pesan, apa yang kita jual beli tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu baru tidak boleh. Jadi begitu Ibu sekalian ya. Nah, ini dengan demikian, maka terjadi dua pendapat berkaitan dengan jual beli transaksi online melalui GoPay dan Gojek, melalui GoPay dan OVO. Intinya, kalau yang mengatakan tidak boleh, karena di situ ada unsur ribanya. Keuntungan tadi kan seperti riba itu. Karena dia akadnya adalah akad qard. Jadi kalau akad pinjam meminjam itu ya berapa yang kita pinjam itu dikembalikan seperti itu. Ya, maka beda dengan kalau yang biasa kita lakukan. Karena dia nggak dijelaskan di awal. Ini kan di awal dijelaskan. Bu Aji, saya minjem uang 2 juta. Udah usah pakai. Oke. Ketika kita mau mengembalikan, Bu Haji, karena Ibu sudah berbuat baik sama saya pinjam uang. Bu, ini saya ada tips. Saya kasih sama Ibu 2 juta 100 ribunya untuk beli jajan segala macam. Itu boleh Kak itu? Itu boleh. Itu karena apa? Akadnya tidak ditetapkan di awal. Kalau yang menjadi riba itu akadnya ditetapkan di awal. Uang 2 juta, maka kembali 3 juta. Nah, itu yang lebihnya tadi di situ. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibu jangan sanksi lagi kalau mau transaksi jual beli melalui GoPay dan OVO. Silakan. Ya. Nah, tapi kalau ada pendapat yang mengatakan tidak boleh karena ada ilatnya di situ, ada larangannya yaitu karena itu ada unsur ribanya di situ. Tapi kalau ada yang mengatakan boleh itu tidak ada unsur ribanya di situ ya. Silakan saya kembalikan kepada Ibu MC moderator kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ya kajiannya sangat bagus sekali dan ini penting ya kita pahami karena sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sering menggunakan transaksi online ini. Ustadz tadi ini di chat Zoom sudah ada pertanyaan dari Ibu Yuli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa bedanya e-tol, GoPay, dan OVO? Apa diperbolehkan untuk pembelian makanan? Apa diperbolehkan atau diharamkan? Dan apa bedanya maisir, goro, dan riba? Tadi sebenarnya udah dijelaskan di depan ya Ustadz ya, sama Ustadz ya. Mungkin boleh diulang lagi Ustadz. Kalau saya kalau saya tangkap tadi sebenarnya yang dari ijtima ulama itu diperbolehkan asal tidak mengandung tiga unsur, yaitu unsur riba atau unsur goror atau penipuan atau unsur judi atau maisir, itu tidak boleh. Jadi baik transaksi GoPay atau OVO itu halal asal tidak mengandung tiga tiga unsur tadi. Tapi sekarang mungkin itu Ustadz ada pay letternya, mungkin itu yang tidak diperoleh karena pay letter itu ada bunganya ya atau riba. Silakan Ustadz pertanyaannya tadi dari Ibu Yuli. Iya, makasih Bu Yuli. Saya jelaskan kembali. Tadi dijelaskan di awal, transaksi apapun jangan sampai terjadi tiga hal. Satu, riba. Riba adalah adanya nilai kelebihan yang ditetapkan di awal. Itu namanya riba. Oke. Yang kedua, gharar. Gharar itu adanya unsur penipuan. Nah, kalau kita cek analisis dalam GoPay dan OVO, itu kan sangat sangat tertutup terjadinya penipuan, ya. Kemudian yang ketiga ada unsur maisir. Maisir itu ada judi. Judi itu dilarang kenapa? Karena memang ada untung dan ruginya. Kalau kalau dia maisir, maka itu ada unsur untung dan rugi. Sehingga kalau kita nasib baik untung, kalau enggak rugi ya itu enggak boleh. Jadi itu yang dikategorikan riba, maisir, judi dan horor penipuan. Nah, berkaitan dengan case yang kita bahas pada hari ini, topik yang kita bahas hari ini, itu tadi kalau akadnya, ini bicara akad ya Bu, maka fatwa MUI itu dia tidak menjelaskan secara khusus GoPay dan OVO, tapi menjelaskan secara general saja. Kitalah yang menghukuminya. Jadi begini, ketika memang transaksi GoPay ataupun OVO tadi itu kan apakah akadnya wadiah? Wadiah itu kan kita nitipkan uang ke lembaga itu. Maka itu kita titipkan uang. Yang kedua, apakah qard? Qard itu pinjaman, ya. Uang kita titip tapi dipakai oleh mereka dengan adanya kompensasi qard itu dia itu pinjaman berbentuk bonus. Nah, jadi seperti itu. Itu ditetapkan di awal. Ya, kemudian yang ketiga adalah ketika memang akadnya itu tadi sehingga ditetapkan di awal bahwa itu adalah wadiah, mereka tidak boleh menggunakan itu, tapi itu tidak ada unsur yang disebut dengan ribanya. Nah, atau yang cakep yang ketiga tadi ada unsur jual beli salam. Jual beli salam itu uang kita masukkan dulu, transaksi jual belinya belakangan gitu ya. Nah, itu ya. Maka oleh karena itu, dengan pendapat dua kelompok besar tadi antara boleh dengan tidak, kalau saya ditanya, maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa transaksi GoPay ini ataupun Gojek ini ataupun OVO ini adalah transaksi bagaimana jual beli biasa, ya, jual beli biasa hanya sekedar melalui transaksi. Nah, berkaitan tadi adanya, kan yang menjadi pertanyaan gini Bu, yang sering, Ustaz, boleh nggak kita gunakan bonusnya? Kan itu yang menjadi pertanyaan itu. Yang sering terjadi di GoPay itu kan karena ada bonusnya besar-besaran itu, karena kita pakai itunya. Pokoknya ada bonusnya nggak? Kadang kalau ada bonus ditawar-tawarin sama orang, Bu, saya dipakai GoPay saya aja, ada bonusnya begitu ya. Nah, sementara kan uangnya tetap nominal kita, uang kita kan masih utuh seperti itu. Nah, itu tadi, kalau memang dia pinjaman, nah karena dia sudah meminjam dengan kita, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau dia seperti jual beli salam, ya udahlah,
karena dia sudah ditetapkan di awal, maka itu boleh saja. Jadi bonus itu wajar lah kalau kita jual beli salam itu kan seperti itu. Dia transaksinya belakangan kan seperti itu. Uang bayarnya duluan gitu ya. Nah, itu boleh saja. Nah, karena kita sudah beli bayarnya duluan, tentu harganya itu ada bonusnya lah. Ya udahlah, kalau ibu ini maka jual beli karena ibu uang masuk sudah masuk saya duluan, ya udah ini saya jual sama ibu aja dah gitu. Bonusnya apa? Bonusnya ya bisa berbentuk tips atau apapun namanya. Itu begitu ibu ya. Jadi saya menjawab sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, jadi kalau kalau ada yang menganggap bahwa apa tadi eh, eh, tipsnya tadi itu adalah dikaitkan dengan riba, yaitu tadi karena dia akadnya pinjaman, berarti sudah ditetapkan di awal gitu ya. Nah, tapi kalau dia akadnya jual beli salam, ya apalagi nanti akadnya itu seperti wadiah, ya wajarlah kita mendapatkan itu. Jadi gitu Ibu ya. Nah, silakan saja gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Ya, Bu sama-sama. Rianti mau bertanya, Ustadz. Silakan Bu Yanti. Silakan Ibu Yanti. Oh iya, terima kasih waktunya Bu Tisya. Pak Ustadz, sangat bermanfaat sekali nih tema hari ini. Bagus sekali Pak Ustadz menjelaskannya. Tapi ada yang masih di dalam pikiran saya ya Ustadz. Kalau suatu apa namanya kerjasama antara dua orang jual beli ya, itu kan pasti ada win-win solution gitu. Saya mau jadi penjual karena saya begini, saya mau jadi pembeli karena begini. Dua-duanya saling menguntungkan. Dan kalau nggak salah sih, saya juga belum tahu nih ilmunya. Kalau tadi ada Ustadz bilang apa tuh salam jual beli salam. Jadi sebelum kita jual beli kita sudah salaman dulu ya dua-duanya begini 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 itu halal ya Ustadz ya. Tapi saya nggak tahu tuh di Qurannya di sebelah mana. Nah itu berarti waktu kita memakai OVO ataupun Gojek, GoPay itu kita berdua sudah sepakat bahwa saya mau memakai GoPay. Tapi di sini kalau saya misalnya pakai GoPay atau OVO dan lain-lain, saya nggak tahu itu mereka kenapa mau jadi penerima penitipan. Ya, kan pasti dia ada untung ruginya di situ. Yang saya tahu sih pasti mereka untung, soalnya kan banyak yang jadi penitipan uang di situ. Memang uang kita utuh, lagi juga kita nggak mau nerima bunga, takut ada riba gitu loh ya. Jadi kita uangnya segitu aja deh, nanti dikembaliinnya titip uang, beli makanan, beli ini gitu. Nah itu kan mereka dapat dapat untung tuh Pak Ustadz dari situ gitu. Nah itu yang saya mau pertanyakan, keuntungan yang mereka dapatkan itu eh, ya halalnya seperti apa? Apakah ada, memang nggak ada unsur judinya kalau dilihat ya, riba dan penipuan jarang sekali saya lihat ada penipuan. Tapi yang mereka dapatkan keuntungan itu bagaimana untuk kitanya gitu loh Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, ini pertanyaan cerdas nih namanya. Jadi begini, Ibu, kalau yang namanya orang sudah melakukan suatu perbuatan, kalau mendapatkan keuntungan kan wajar. Ya masa masa pihak Gojek ataupun Grab nggak dapat untung ya ngapain mereka buka usaha? Kan seperti itu. Itu lazim lah. Lazim lah. Nah, lazim itu sangat lazim. Siapapun kita begitu. Yang terpenting begini, bahwa ketika itu mereka mendapat untung, nah yang penting untung ini kan bahwa keuntungan yang diperoleh ini jangan sampai menzolimi. Pertanyaannya, keuntungan yang diperoleh pihak lembaga tadi seperti Gojek dan GoPay, Gojek dan Grab itu keuntungan yang mereka itu mereka punya keuntungan sendiri. Kita juga nggak paham apa keuntungan mereka di situ. Nah, ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka yang sebagai penerima titipan dan kita yang menitipkan juga sebagai jual beli salam mendapat keuntungan, itu saya pikir hal yang rasional, hal yang tidak dilarang. Nah, berkaitan jual beli salam Ibu Aji, memang di Al-Quran tidak ketemu, tapi nanti ada di hadis, itu namanya jual beli salam. Nah, itu boleh. Nah, saya titip ke Bu Aji lah, uang 5 juta. Bu, ini saya titip ke Ibu aja dah. Nanti kalau ada produk Ibu yang mau dijual, ya udah potong dari situ aja. Ya Ustaz, nanti karena Ustaz sudah uang masuk duluan, nah itu nanti bolehlah ada diskon. Ya, atau ada tips, itu enggak tidak masalah Ibu. Jadi yang namanya hidup
transaksi apapun kalau dapat keuntungan kan itu tidak boleh. Yang jelas itu bukan riba, beda riba. Ya, atau apalagi judi itu jelas tidak. Jadi kalau keuntungan dengan apalagi uang kita kita masukkan transaksinya belakangan segala macam itu tidak masalah gitu. Jadi Ibu, saya yakin dan percaya pihak pihak lembaga Gojek itu juga pasti punya keuntungan, Ibu. Wajar lah. Ya, kalau mereka nggak punya keuntungan, ngapain mereka buka lembaga seperti itu? Yang penting keuntungannya jangan sampai menzolimi, sampai mengurangi. Itu baru nggak boleh. Nah, contoh, kita top up 2 juta, jadinya cuma sama kita 1.700.000. Nah, itu baru, itu tidak boleh. Begitu, Ibu ya. Ya, jadi sah-sah saja itu. Jadi gini, Bu, kita jangan terjadi apa mainstream kita, jangan berpikir kalau keuntungan dikit-dikit riba. Oh, tidak itu ya, Bu ya. Jangan menganggap seperti itu. Nah, makanya karena dia berkaitan dengan adanya transaksi yang sudah disepakati, mereka sebagai pihak yang menyimpan uang kita, ya istilahnya seperti itu, kita yang nyimpan, mereka dapat untung itu sah-sah saja. Dan kita juga karena kita yang sudah menyimpan uang, itu tadi jual beli salam itu gitu, itu tidak masalah. Begitu ya Bu Haji ya, itu tidak masalah itu. Iya, iya Pak Ustadz. Eh, maksud saya gini, apakah kita tidak termasuk di dalamnya? Misalnya keuntungan, memang sih kita nggak mau tahu keuntungannya mau dipakai apa gitu, kita kan nggak tahu dan nggak akan tahu karena mereka kan menyimpan ya, Ustadz ya. Keuntungannya berapa dan untuk apa gitu kita nggak tahu. Nah, sebagai yang menitipkan uang, kan mereka juga kita kita sebagai apa tuh jadinya penyumbang lah istilahnya gitu ya, menyumbang juga untuk keuntungan yang dia dapatkan. Kalau keuntungan-keuntungan itu dia pakai, misalnya saya juga nggak apa namanya nggak mau seuzon, dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Kita kecipratan tidak baiknya nggak sebagai penitip Iya, iya, gitu iya, loh. iya. Mak, Iya, kasih iya. maaf, jadi untuk Ya, iya, iya. kehati-hatian aja. Ini luar biasa ini, Ibu. Ini apa berpikirnya sangat hati-hati. Jadi begini, Bu. Eh, maaf, maaf, maaf. Ada orang minta-minta sumbangan ke kita. Nah, ini saya kasih sama Bapak 1 juta. Bapak sudah minta. Ternyata maaf, nauzubillah, uangnya untuk yang aneh-aneh gitu. Itu kita dibebaskan hukum. Karena apa? Itu bukan tanggung jawab kita lagi. Yang terpenting akadnya jelas. Itu adalah jual beli, keuntungannya pinjam segala macam, keuntungan nanti untuk apa, untuk segala macam, itu kita tidak dibebani hukum lagi, Bu ya. Nah, yang penting kita terbebas. Nah, untungnya untuk ini, untuk itu segala macam, itu di luar di luar tanggung jawab kita. Ya, jelas juga mereka tidak pasti kalau di Gojek sendiri pun keuntungannya nanti untuk ini itu tidak. Itu adalah urusan lembaga mereka. Nah, jadi itu tidak masalah Ibu. Jadi jangan apa bahasa saya itu kita itu mudah hidup tapi jangan dipersulit repot kita jadinya nanti ya. Wah Ustaz, Ya, itu gimana nanti Ustaz? Nanti untungnya untuk ini macam hal itu. Itu tidak itu bukan wilayah kita. Yang jelas bahasa Nabi gini ada satu pendapat tuh nahnu nahkumu bizawahir la bil bawatin. Kita itu dihukumi untuk yang zohir-zohir, untuk yang mudah-mudah aja, untuk yang kelihatan saja. Masalah urusan di dalam la bil bawatin katanya. Masalah untuk apa itu urusan dia kepada Tuhan. Kita juga nggak tahu. Maaf, ada orang minta sumbangan datang ke rumah Bu, tolong ini. Pertanyaannya, itu uang digunakan kemana? Jadi begitu. Apakah kita ya sudah husnuzon saja Ibu, husnuzon saja gitu. Kecuali iya, kecuali ada lembaga A ini nanti pasti untungnya untuk itu. Itu kalau sudah terdeteksi ya Bu ya. Itu sudah ketahuan. Lah ini untungnya untuk gaji karyawan, ya kan Ibu kan? Untungnya juga nanti ada CSR-nya kan ada biasanya kan lembaga-lembaga itu kan ada CSR-nya. Nanti setahun sekali biasanya kalau mau Ramadan mereka panggil anak-anak yatim segala macam itu CSR-nya nggak masalah seperti itu. Tapi ketika memang dia berkaitan dengan untungnya untuk yang tidak baik itu maka tidak boleh. Begitu Bu Aji ya. makasih Pak Ustadz penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Yanti, pertanyaannya sangat bagus. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Erna, silakan Bu Erna. Terima kasih Bu Tisha. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, Ustaz, Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu Erna, silakan. saya memang sampai saat ini tidak pakai apa GoPay atau OVO karena saya ragu-ragu dengan apa statusnya halal haramnya itu ya Ustaz. Karena di dalam penjualan online itu ada yang dibedakan. Kalau misalnya beli langsung harga sekian, beli melalui GoPay sekian ya Bu. Umumnya kan ada begitu ya Bu. Itu saya ya mungkin yang biasa pakai. Nah, ya, yang pernah saya tahu katanya kalau suatu transaksi yang antara beli cash dengan beli eh, transaksi satu dan lainnya ini berbeda harga itu sebenarnya sudah enggak apa di situ mengandung unsur riba begitu Ustaz. Jadi eh, ini bagaimana statusnya yang benar kalau misalnya subhat kan lebih baik kita tinggalkan. Karena terus terang tema ini saya ajukan karena saya ingin dapat kepastian bagaimana penggunaan uang melalui OVO atau GoPay ini Ustaz. Itu apa? Perbandingan harga itu apakah itu dibenarkan begitu Ustaz. Sehingga transaksi kita benar-benar aman untuk kita karena kalau misalnya beli lewat OVO atau GoPay ada ini sekian ada selisihnya. Selisihnya sedikit tapi akhirnya nanti jatuhnya ini haram itu kan yang sedikit tapi membuat yang kita konsumsi haram itu kan lebih baik tidak ya. Eh, mohon apa jawabannya Ustaz. Terima kasih. Ya, Ibu sekalian, khusus Bu Erna, bahwa ada yang harus dipahami bahwa itu tadi masalah transaksi jual beli kan sudah dijelaskan ada jual beli salam, tentu harga nanti ada potongan segala macam kan seperti itu. Nah, berkaitan bagaimana kedudukan ini tadi sudah saya jelaskan Ibu ya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak halal berkaitan GoPay dan OVO tadi. Dua kelompok besar tadi kan sudah dijelaskan ya Bu. Nah, jadi ketika memang kita ragu terhadap dua hal tadi, maka kan kalau bahasa fikihnya itu namanya syubhat, ya. Maka ketika syubhat, maka kita dianjurkan untuk menghindari hal yang syubhat. Syubhat itu yang nggak belum jelas halal atau haram. Tapi sebenarnya Abu-abu. tapi sebenarnya berkaitan pendapat ini satu mengatakan halal ketika bla bla bla. Kan gitu. Yang kedua itu haram ketika bla bla bla. Maka bagi kita ketika kita mau untuk menghindari dari kedua pendapat tadi, maka kita tinggalkan itu dengan tidak mengambilnya atau tidak melakukan transaksi itu karena dikhawatirkan timbul syubhat tadi. Maka itu lebih bagus. Tapi Ibu sekalian, ketika nanti ada orang melakukan transaksi itu jangan kita judge. Itu yang tidak boleh, Ibu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Karena berkaitan dengan GoPay ini tadi sudah dijelaskan ranah hukumnya, alur fikirnya, alur hukumnya sudah jelas. Ada runtutannya kan halal kalau begini, haram kalau begini. Sebenarnya ketika memang kita mau tidak menggunakan GoPay karena sistemnya sifatnya adalah kehati-hatian supaya tidak terjatuh kepada hal yang syubhat, maka itu sangat dianjurkan. Nah, kalau ibu ragu, maka itu mendatangkan hal yang syubhat dan menghindarkan syubhat itu hal yang sangat bagus. Begitu ibu ya. Tapi yang jelas, ketika ada orang yang melakukan transaksi itu, jangan kita salahkan karena itu juga ada satu pendapat yang membolehkan. Begitu Ibu Aji ya. Nah, itu Terima kasih Ustaz. kaitan tentang ini gitu. Silakan Bu Ninil, silakan. Leticia, ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tidak langsung ke arah OVO dan GoPay ya. Nah, boleh saya cerita sedikit ya Ustadz? Halo, Ya silakan Ibu, ya. silakan. Nah gini Ustadz, saya dan teman saya pernah berinvestasi di suatu usaha makanan, ya semacam catering begitu. Tahun 2003 Ustadz, udah lama berlalu.
sampai tahun 2009 itu kita mendapat, memang perjanjiannya kita dapat apa, berbagi hasil 2% setiap bulan. Nah, tahun 2015 si teman saya yang usaha catering itu meninggal, Ustaz. Nah, kita dapat keuntungannya itu sampai tahun 2009, jadi 6 tahun. Setelah itu niat baik istrinya itu membayar kita secara berangsur. Kita investasinya sekitar 150 juta berdua itu. Nah, itu sudah terbayarkan kira-kira 50 juta. Dan saya sudahlah kasihan, orang sudah istilahnya bangkrut, suaminya meninggal, saya ikhlas. Sisa saya berapa itu saya nggak berani ngitung juga karena saya udah dapat keuntungan, jadi saya setengahnya takut, makanya saya mohon ampun sama Allah, saya ya Allah ikhlaskanlah hati saya. Nah, teman saya ini eh, dia belum pernah menikah, dia sendirian, dia tidak ada yang menjamin hidupnya, Ustadz. Nah, teman saya ini minta kekurangannya itu dia masih ada 32 juta, Ustadz, gitu, ke si pemilik usaha tadi itu. Nah, si pemilik usaha itu yang nggak punya duit gimana, Ustaz? Tapi ya sama-sama susahnya si ibu ini nggak pernah menikah, nggak punya siapa-siapa, ada saudara tapi tidak peduli. Nah, saya harus memberikan apa ya? Memberikan masukan supaya dia juga lega gitu, Ustaz. Gimana jalan keluarnya, Ustaz? Terima kasih. Ya, Ibu, ini kan memang kan hidup ini kan tidak segampang yang kita bayangkan. Betul. Oke. Dan tidak semudah apa yang ada di di benak otak kita kan seperti itu. Makanya begini, ada kalau kita ada rukun iman yang keenam itu Ibu, itu kan hadisnya al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qada dan qadar Allah, baik dari Allah, yang tidak baik pun datangnya dari Allah. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, maka kehidupan ini yang harus kita pahami ketika terjadi hal yang di luar nalar kita, maka itu hal yang menjadi satu hal yang harus dicarikan solusinya, kan seperti itu. Nah, yang terpenting Ibu, bagi kita itu, selama apa yang kita lakukan itu jangan sampai merugikan orang lain, oke? Dan jangan sampai terjadi yang disebut dengan unsur judi dan segala macam. Apalagi kalau hanya sekedar kita itu mungkin sifatnya itu tadi di luar nalar kita, dan apalagi kita melihat orang tadi itu sangat butuh bantuan kita. Betul. Oke. Maka itu dipersilakan selama itu tadi ketika kita memberi pun atau dia memperoleh uang itu dengan cara yang baik, Ibu. Nah, jadi jangan kalau ibu ingin membantu, contoh konkretnya, ibu mau ingin membantu si Fulan tadi, si ibu tadi, dengan memberikan sesuatu yang bukan hak ibu, itu yang tidak boleh. Nah, jadi seperti itu Ibu. Tapi kalau kita membantu dengan itu uang hak kita, dan itu memang menjadi satu hal yang sangat wajar, nah, karena memang itu hal yang dibolehkan, yang halal, maka itu tidak masalah Ibu. Nah, jadi saya pikir justru kalau kita membantu itu dengan keberadaan dia, apalagi sudah pilot, karena banyak kejadian itu Ibu. Ya, dia sudah bangkrut segala macam, ya bukan bangkrut saja dari ekonominya, izin Allah, qadar Allah dia ditimpa musibah segala macam, jadi seperti itu kan maka muncullah sifat bagaimana kita ingin membantu selama itu tadi kata kuncinya, selama apa yang kita berikan jangan sampai melanggar ataupun kita mengambil hak orang lain. Itu aja Bu ya, saya pikir Ya. Bu Niti ya. Sebentar Ustadz, begini maksudnya. Hmm. Apakah teman saya itu masih punya hak untuk menuntut si pengusaha catering tadi itu? Ya selama itu akadnya di awal jelas kan Bu. Iya, Nah, kalau memang akadnya di awal jelas, berapa persen itu keuntungan ternyata tidak direalisasikan, itu menjadi hal yang itu tadi zolim itu, ya. Nah, karena sesuai dengan akad yang di awal. Nah, keadaan yang dituntut sudah valid juga kan seperti itu. Nah,
Kalau keadaan yang dituntut itu sudah pailit juga, nah, karena memang itu nggak memungkinkan dia untuk bayar dan dia memang pengen untuk membayar. Nggak usah jauh-jauh Bu, saya aja Bu, maaf. Ini saya pernah kejadian, saya KPR rumah, saya itu sudah bayar dan uang saya masih ada sama dia itu sekitar 20 lagi Bu, 20 juta. Tapi dia sudah ngomong sama saya, Ustadz, mohon maaf, saya belum bisa bayar Ustadz. Uang Ustadz masih ada sama saya 20. Kan begitu. Iya. Nah, jalan yang cerdas awal harus kita maafkan, clear. Ya, ya sudahlah. Kalau memang Bapak juga memang lagi nggak ada uang dan memang segala macam, udah saya ikhlaskan. Dan itu ridho. Ridho terhadap sesuatu itu yang tidak enak dan itu bukan melanggar Islam, itu hal yang sangat baik Ibu. Ya tidak enak lah uang kita dipakai orang 20 segala macam. Tapi karena kita juga mau nuntut gimana dan sangat tidak memungkinkan. Dia yang penting kan awalnya dia itu pengen bayar, itu aja. Iya, niatnya pengen bayar, betul. Ya, kecuali kalau dia ngeles segala macam sehingga dia menghilangkan jati dirinya. Nah itu bisa dibuat karena hukum pun dan kan seperti itu. Kalau hukum Islamnya dalam Islam itu jelas tidak boleh. Kalau memang dia sudah tidak punya lagi ingin membayar, dia ingin membayar, cuman keadaan memang lagi collab, lagi down segala macam. Maka pertama bagi kita ya sudahlah, kalau bisa diselesaikan saja. Artinya kita putihkan itu, ya sudah nggak usah kita tuntut lagi. Kalaupun seandainya dia nuntut juga, ini saya pikir hal yang tidak rasional. Jadi yang makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa ketika itu kita pahami itu adalah merupakan qadar Allah juga, ya sudah ikhlaskan saja. Ya itu jalan yang terbaik sebenarnya. Sama juga Ibu, ada orang utang sama Ibu, ya ditagih-tagih nggak bayar segala macam. Tapi dia sudah ngomong, Bu, mohon maaf, saya lagi nggak ada uang segala macam. Memang faktanya memang nggak ada uang. Ya, bukan karena memang ngeles, asal mau pas bayar nggak ada uang. Ini ada orang juga seperti itu kan gitu. Maka itu Ibu udah, itu serahkan saja sama Allah. Insya Allah itu diganti dengan rezeki yang lain. Itulah Amin. yang namanya Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Kita mau nuntut apa juga yang mau dituntut. Kan kasihan juga kan seperti itu. Memang itulah keadaannya. Maka Allah saja pun tidak akan menuntut di luar batas. Itu kan firman Allah kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak Al-Baqarah. akan pernah. Iya, surah Al-Baqarah itu, ayat-ayat yang terakhir itu Al-Baqarah. Jadi gitu Bu Aji ya. Nah, Ya, terima kasih Ustadz. ya sama-sama Terima Ibu. kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Ninil. Satu lagi Ustaz, Sama-sama. pertanyaan dari Bu Evi. Saya bacakan ya. Ustadz, apakah diskon dari pembayaran di muka itu dimasukkan ke pendapatan kita atau merupakan simpanan kita sendiri? Ya, kalau memang itu diskon di awal, apakah apa tadi Bu? Apakah merupakan pendapatan kita? Iya, Atau atau merupakan simpanan kita sendiri. ya, itu yang namanya diskon itu kan itu bukan apa namanya penghargaan orang ya, tips orang kepada kita, appreciate ya. Appreciate itu bisa dalam bentuk konkret atau dalam bentuk appreciate yang lain. Nah, kalau itu kan itu sebenarnya apakah itu termasuk apa dari Pendapatan. pendapatan kita sendiri ya kalau memang itu sejak awal ditetapkan itu termasuk pendapatan kita jadi seperti itu karena memang kalau dia sudah jual beli salam kan seperti itu maka ada potongan harga ada tips maka itu menjadi satu pendapatan kita gitu jadi itu termasuk pendapatan maka itu menjadi boleh kan itu bukan uang kita bukan modal kita sebenarnya kan modal kita itu tetap segitu gitu nggak akan berubah gitu kan tidak akan berkurang. Nah, yang tadi ada unsur judinya ini Bu ketika kita modal 2 juta wah ini nggak jelas nih akannya kadang bisa sampai berkurang sampai jadi 1,5 juta segala macam itu baru akan judi tapi seingat saya di GoPay ataupun OVO seperti Gojek dan Grab tadi belum pernah ada case ya seperti itu Bu saya belum tahu itu ada kasus yang nasabah ataupun customer itu merasa terjadi penipuan segala macam. Saya belum tahu itu. Seingat saya belum ada sih. Jadi gitu Bu ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi nggak? Bu Kalau Sulis nggak ada, itu. Bu saya mau Sulis tanya udah Ustadz. nanya. Bu Sulis. Udah nanya tadi ya? Ya, Eh, boleh silahkan. tadi sudah beberapa ibu-ibu itu sudah
sudah Sudah menjawab mewakili. pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Oh, Ya, baik. silakan Bu. Tadi saya kembali ke Bu Erna. Tadi Bu Erna cerita bahwa untuk kadang kalau belanja mungkin di minimarket kebanyakan ya. Belanja itu harganya kalau kita bayar pakai OVO atau GoPay berbeda dengan bayar pakai tunai gitu. Lebih murah kalau pakai OVO atau GoPay. Kalau menurut saya yang dari pengalaman saya itu biasanya sedang promo. Misalnya promo harga harga promo dari misalnya katakanlah 10.000, eh, jadi karena diskon jadi 8.000, tapi kalau pakai OVO atau GoPay jadi 7.000 misalnya gitu, contohnya seperti itu. Nah mungkin itu bagaimana Ustadz, mungkin Bu Erna tadi sudah dijawab ya, kalau ragu-ragu jadi syubhat, tapi kalau kita merasa itu nggak apa-apa, karena itu sebenarnya promo dari GoPay dan OVO-nya sendiri gitu. Kalau menurut saya sih gitu dari pengalaman saya. Tapi seperti yang Ustadz juga bilang tadi, kalau dari aplikasi yang kita gunakan tidak pernah ada kasus yang mengandung seperti judi atau penipuan, tidak ada. Jadi kalau misalnya kita beli makanan gitu ya melalui OVO di aplikasi Grab itu dari restorannya sendiri sudah memberikan diskon gitu. Jadi bukan dari OVO-nya. Restorannya misalnya promo hari ini gitu, paket sekian lebih murah harganya gitu. Dari restorannya itu. Seperti itu sih. Yang dari pengalaman saya kalau belanja online melalui Grab atau melalui aplikasi Gojek. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi, Ibu-ibu? Ustadz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin. Ya. Oh, sebentar. Ini apa? Oh ya, sudah Ustadz. Mungkin bisa kita sudahi ya Ustadz ya. Bisa Ya, kita tutup. silakan Ibu, silakan. Ustadz, sebelum ditutup mungkin mohon izin Ustadz memimpin doa penutup. Silahkan Ya. Ustadz. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini saya serahkan kepada Ibu semuanya. Jawaban hukumnya sudah jelas, ada beberapa kelompok tadi. Yang terpenting bahwa jangan kita melakukan sesuatu akad pun tanpa ada kejelasan. Itu ya, itu yang penting ya. Jangan sampai melakukan satu transaksi apapun tidak jelas bagaimana dasarnya dan segala macam. Ya, maka saya itu terus terang Ibu, kalau ditanya ataupun disuguhkan materi yang memang terjadi perbedaan pendapat, saya serahkan ke Ibu. Yang penting kalau ikut pendapat ini jelas hukumnya. Kalau mengikut pendapat ini jelas hukumnya, silahkan saja. Nah, kalau mau apa namanya, kalau ingin untuk mengantisipasi supaya lebih aman, tadi yang Ibu Erna tadi jelaskan, ya sudah, dia tidak akan melakukan itu, silahkan. Itu yang menghindari yang terjadi perbedaan pendapat. Ya Ibu, terima kasih atas semua perhatiannya. Kita bacakan, kita niatkan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan semoga dengan membacakan surah Al-Fatihah, semoga Allah mengampuni segala dosa orang tua kita, ibu dan bapak kita yang sudah berada di alam barzakh. Semoga Allah memberikan nikmat kubur kepada mereka, dihindarkan disiksa kubur dari mereka, dan dimasukkan surga dan bersama kita di dalam surga. Membacakan surah Al-Fatihah, semoga suami kita diampuni segala dosanya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga disehat walafiatkan, kemudian dijadikan anak-anak cucu yang soleh dan solihan. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, semoga di tanggal 14 Februari nanti Indonesia akan mengadakan hajatan pemilu. Semoga nyaman, damai, dan semoga apa yang menjadi harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, kita niatkan apa yang menjadi hajat kita diijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban, ya Allah. Masukkanlah kami semuanya masuk ke dalam bulan-Mu yang suci, ya Allah, bulan suci Ramadan, ya Allah. Sampaikanlah usia kami memasuki bulan suci Ramadan, ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa suami kami, ya Allah. Ampuni segala dosa anak cucu kami, ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Ampunin semua kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Janganlah Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga majelis taklim ini, ya Allah, menjadi satu majelis yang indah nanti di surga, ya Allah. Jadikanlah kami semuanya yang mengikuti majelis taklim ini menjadi seorang hamba-Mu yang termasuk kategori hamba-hamba yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah usia kami, ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu, ya Allah, kapan kami wafat, ya Allah. Kami tidak akan tahu kapan kami akan meninggalkan dunia yang fana, ya Allah. Dengan izin-Mu, ya Allah, semoga ketika kami wafat bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah memimpin doa. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah ahsanal jaza atas ilmu-ilmu yang Ustadz sampaikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalasnya. Amin, Semoga amin ya ilmu Allah. yang disampaikan dapat semakin mempertebal keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan menjadikan kita semakin ikhlas dan istiqomah dalam beribadah dan berbuat amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini saya pribadi mohon maaf yang sebesarnya apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini dan mewakili Majelis Taklim Quranistan sebagai penyelenggara acara. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah mengikuti kajian ini sampai dengan selesai. Kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.